Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala hadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah salat subuh rahimakumullah, kita masuk pada hadis yang ke-110 berkenaan dengan sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa. Dan ini disebabkan karena 3 hal: kelebihan atau kekurangan atau karena ragu-ragu. Dan hukumnya adalah wajib. Hadisnya diriwayatkan dari Muhammad bin Sirin, jadi seorang tabi'in. Dia mengatakan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihda salatai al-'asy. Kata Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu salat mengimami kami di salah satu salat asy. Al-'asy ini adalah salat yang dikerjakan setelah matahari tergelincir sampai malam, ya, sampai gelap, yaitu salat zuhur dan salat asar. Nah, kata Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengimami kami di salah satu salat ini, entah itu salat zuhur atau salat asar. Padahal kata Muhammad bin Sirin, samaha Abu Hurairah walakin nasitu ada, tapi saya lupa. Kemudian Muhammad bin Sirin mengatakan perkataan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Abu Hurairah, shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rak'ataini thumma sallama. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di salah satu salat ini, ya, entah itu salat zuhur atau salat asar, 2 rakaat, baru 2 rakaat beliau salam, ya. Setelah itu beliau menuju ke depan masjid, di mana di situ ada kayu. Dia meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, kemudian dia meletakkan pipinya di atas punggung tangan kirinya, seolah-olah dia, kata Abu Hurairah, orang yang sedang marah, ya. Padahal di situ ada Abu Bakar, ada Umar, wa fil qaum Abu Bakrin wa Umar fahaba ayyukallimahu. Padahal di situ ada Abu Bakar, ada Umar, tapi Abu Bakar dan Umar itu segan untuk berbicara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang-orang keluar dari pintu masjid itu dengan cepat mengatakan qusilatus shalah, salat telah diqasar. Gak ada yang berani bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa minal qaum, dan di antara kaum itu yang berani bertanya kepada Rasulullah, ar-rajulun fi yadayhi tulun. Ada seorang laki-laki di mana kedua tangannya itu panjang, sehingga dia yuqalu lahu dzul yadain, sehingga orang memanggilnya dengan dzul yadain, yang memiliki 2 tangan, karena tangannya panjang. Nah, dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, anasita an usratis shalah?" Ya Rasulullah, apakah engkau itu lupa atau salat itu diqasar? Jadi 2 rakaat, yang 4 rakaat jadi 2 rakaat. Qala, Rasulullah menjawab, saya tidak lupa, lam amsa wa lam tuqsar. Saya tidak lupa, ya, dan salat tidak diqasar. Lalu Nabi bertanya kepada yang hadir di situ,
Aw kama yaqulu Dzul Yadain, apakah benar sebagaimana yang dikatakan oleh Dzul Yadain? Qalu na'am. Mereka mengatakan betul ya Rasulullah. Fataqaddama fa shallama taraka. Kemudian Rasulullah SAW maju masuk masjid, kemudian dia menambah kekurangan, yakni menambah 2 rakaat lagi. Tsumma sallama, kemudian beliau salam. Setelah beliau salam, tsumma kabbara wa sajada, barulah dia melakukan sujud sahwi. Jadi sujud sahwinya dilakukan oleh Nabi itu setelah salam. Makanya kata para ulama, sujud sahwi kalau kita ingat di luar sholat maka sujudnya setelah salam. Tapi ketika kita ingat di dalam sholat maka sujudnya sebelum salam. Nah ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sujud sahwi setelah beliau salam, setelah menambah kekurangan. Fakabbara wa sajada misla sujudihi aw aqwal. Kemudian beliau takbir, sujud sebagaimana sujud yang biasa atau lebih panjang. Setelah itu thumma rafa'a ra'sahu fakabbar. Dia bangkit lagi dari ruku sambil bertakbir. Thumma kabbara wa sajada, kemudian dia bertakbir dan sujud lagi. Mithla sujudihi aw aqwal. Ya, seperti sujudnya, seperti sujud di dalam salat atau lebih panjang daripada sujud di dalam salat. Thumma rafa'a ra'sahu, kemudian dia mengangkat kepalanya dari sujud, fakabbara, dan dia bertakbir. Fasa'alu rubbama sa'aluhu, kata perawi, ya, barangkali di kalangan tabi'in itu ada yang bertanya kepada Muhammad bin Sirin, apakah setelah dia sujud sahwi tsumma sallama, Nabi salam lagi? Ya, kata Muhammad bin Sirin, saya dikasih tahu oleh Imran bin Husain di mana dia mengatakan tsumma sallama, setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam salam. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, ini adalah salah satu hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam di salah satu salat itu lupa, yang menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam juga lupa sebagaimana kita lupa. Nah, sebagaimana perkataannya, dia mengatakan lam amsa, saya tidak lupa, walam tuksar, dan salat tidak dikasar. Nah, sehingga Dzul Yadain memberanikan diri bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya apakah Rasulullah lupa apa tidak, apakah salat itu dikasar atau tidak. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam lupa. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, disitulah hikmah lupanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga disyariatkanlah sujud sahwi, dan tujuannya adalah untuk mendapatkan ridha Allah. Jadi kalau kita lupa kemudian sujud sahwi, Allah ridha dan setan itu marah, dan kalau itu ada kekurangan maka sujud sahwi itu akan menutupi kekurangan dari sholat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhai kita dan membentengi diri kita dari segala tipu daya setan untuk menyesatkan kita, sehingga kita terselamat hidup kita di dunia dan selamat di akhirat, dimasukkan ke dalam surga. Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.